وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والحمد لله الذي جعل رمضان مثمارا لخلقه يتسابقون فيها، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tiada Tuhan selain Allah yang maha gagah, yang maha perkasa dan berkuasa, dan yang pasti Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya melainkan selalu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla karunia di setiap detik dalam kehidupan. Karena siapapun yang menyaksikan tayangan ini di sore hari ini, sebanyak apapun dosa-dosanya dihapus habis, sekotor apapun aib-aibnya dikikis habis. Dan semoga siapapun yang menyaksikan tayangan ini dikaruniakan sisa usia yang indah, sisa usia yang berkah, serta sisa usia yang bermanfaat untuk agama Islam dan bangsa ini. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia begitu sangat banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita di setiap desah nafas kita, pada setiap detak jantung kita, di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertepi. Karenanya tidak ada waktu bagi kita untuk berkeluh kesah, tidak ada waktu bagi kita untuk bersedih hati, sebab Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmatnya kepada kita. Bahkan puncak dari semua nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya juga telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, beruntunglah." Siapa yang beruntung dalam pandangan Rasul alaihi salatu wasallam? Apakah orang dengan harta yang banyak? Apakah orang dengan pangkat dan jabatan yang tinggi? Apakah orang dengan gelar yang panjang di awal atau di akhir namanya? Ternyata bukan. Justru dalam pandangan Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang beruntung adalah liman hudiya ilal Islam, orang yang telah diberi petunjuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Mengapa? Karena tidak semua nikmat Islam ini Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada hambanya, hanya kepada hamba yang terpilih. Dan kita satu di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia hidayah Islam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam diri kita. Karenanya apalagi yang membuat kita berkeluh kesah di saat Allah Azza wa Jalla telah memberikan modal bagi kita untuk bahagia, di saat Allah Azza wa Jalla telah memberikan modal bagi kita untuk beruntung, modal bagi kita untuk selamat dunia dan akhirat. Selagi Islam masih berada di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka selama itu pula Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita kebaikan yang berlipat ganda dalam hidup ini. Karena modal tersebut ada di dalam agama Islam ini. Salat dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari-hari kita berusaha untuk meneladani kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ia sebagai model dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah
Apa itu uswah hasanah? Contoh yang baik, teladan yang baik, model yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang berharap akan keridhaan Allah, bagi orang-orang yang berharap akan kebahagiaan di hari akhir. Maka tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan semua itu kecuali dengan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai uswah dalam kehidupan kita, teladan, contoh yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita hidup pada masa umat Nabi Muhammad. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang beriman di antara umat manusia yang lahir pada masa umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karenanya apalagi yang membuat kita berkeluh kesah di saat Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia yang begitu sangat agung dalam kehidupan kita. Karena kita berupaya sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hari-hari kita adalah hari-hari untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan cara itulah kita akan mendapatkan cinta darinya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, siapa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qul, katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu. Pesan apa yang ingin disampaikan? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah menjanjikan sebuah janji yang begitu sangat agung ketika kita berusaha untuk meneladani, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu? Yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ada yangkah kita harapkan? Adakah yang kita harapkan dalam hidup ini kecuali cinta dari Allah Azza wa Jalla? Adakah yang kita inginkan dalam hidup ini selain daripada rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Yang kita buru dalam hidup ini adalah cinta dari Allah Azza wa Jalla, rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semua itu hanya bisa kita dapatkan dengan ittiba', mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karenanya buktikan kita adalah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam kehidupan kita sehari. Sekecil apapun sunnah tersebut, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau remehkan, jangan engkau sepelekan minal ma'ruf, dari kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, syai'a, meskipun dalam pandangan kita kecil, meskipun dalam pandangan kita sederhana, sepele, tapi Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kita, la tahkiranna, jangan engkau remehkan. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam memberikan sebuah contoh tentang amalan yang dianggap sepele. Apa itu? Walau antalqa akhaka biwajhin talik, sekalipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk menjadikan hari-hari kita adalah hari-hari mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena hanya dengan cara itulah kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School, anak-anak ustaz, para ayah bunda, para ustaz ustazah, serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, apalagi tengah musibah yang saat ini tengah melanda umat manusia, jangan sampai membuat kita lupa bahwa di hadapan kita ada sebuah kabar gembira yang selalu menghiasi hari-hari dalam tahun-tahun yang kita
jalani dalam kehidupan ini. Jangan sampai musibah ini membuat kita lupa bahwa di hadapan kita ada sebuah kabar baik, berita yang begitu sangat agung, bahkan tamu yang begitu sangat istimewa, di mana tamu ini Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai karunia, rahmat bagi kita semuanya. Saat dimana kita nantikan dimana Allah Azza wa Jalla akan menurunkan rahmatnya kepada kita, ampunannya kepada kita, doa yang diijabah. Karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh dengan gegap gempita, rasa bahagia yang selalu kita hadirkan di dalam diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, mestinya harus kita tampakkan, apalagi di akhir-akhir menjelang bulan Ramadan akan tiba berjumpa dengan kita semuanya. Jika sudah sampai di akhir bulan Sya'ban ini, kita teringat akan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, meskipun sebagian ulama membaifkan hadisnya ini, tapi sesungguhnya isi daripada hadis yang berisikan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengurangi dari inti dari apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis ini. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi ketika ia mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi min Sya'ban. Rasul berkhutbah di hadapan kami di akhir bulan Sya'ban. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda di hadapan manusia yang ada di kota Madinah pada saat itu. Rasul alaihi salatu wassalam menyuruh dengan seruan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kabar ini bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi Rasul alaihi salatu wassalam menyeru kepada sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karenanya seruan ini juga kita sampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Sungguh telah membayangi kalian, sungguh telah menaungi kalian. Apa itu syahrun azim? Bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Karenanya ini membuat kita semakin optimis menghadapi musibah yang saat ini tengah menimpa kita. Dan kita katakan sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam sebuah ayat, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa sebuah musibah kepada kita kecuali telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Karenanya yakini bahwa musibah ini bagian dari skenario Allah Azza wa Jalla untuk meningkatkan keimanan kita kepadanya. Namun lihat, di tengah musibah yang saat ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menjadikan musibah ini sebagai cara untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla di bulan yang penuh dengan keagungan ini, bulan yang diagungkan bahkan oleh alam semesta. Kalaulah pepohonan, kalaulah bebatuan, gunung, sungai, laut bisa berbicara, maka mereka juga akan menyatakan kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan ini sesungguhnya adalah bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, dan segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, disebabkan apa? Turun padanya Al-Quranul Karim.
Karenanya bulan yang penuh dengan keagungan ini juga menjanjikan mubarak. Mubarak adalah keberkahan. Keberkahan adalah kathratul khairi atau ziyadatul khairi, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang terus bertambah. Karenanya kita harapkan dari bulan Ramadan yang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memanjangkan usia kita sehingga kita bisa menikmati jamuan istimewa di bulan Ramadan ini. Kita benar-benar menjadikan momen Ramadan tahun ini untuk memburu cinta dan sayang Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang Allah. Karena hanya dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla kita akan bisa selamat dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Ini kesempatan besar Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Syahrun azimun mubarak, syahrun fihi laylatul qadri khairum min alfi syahr. Lihat betapa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat cerdas ketika ia mempromosikan bulan Ramadan ini. Rasul SAW menyebutkan grand prize yang ada di bulan Ramadan. Hadiah utama yang ada di bulan Ramadan ini disebutkan oleh Rasul SAW ketika ia menyebutkan tentang syahrun azimun mubarak. Ada apa? Ada sebuah malam, kata Rasul. Syahrun fihi laylatul qadar, di mana kebaikan satu malam ini khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Meskipun barangkali kita tidak bisa beriktikaf di masjid di tahun ini, tapi kita bisa mengamalkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam untuk ittakhadhu manazilakum, untuk menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat salat kalian, tempat ibadah kalian. Dan kita ingin mengajar kebaikan satu malam di bulan Ramadan di tahun ini, benar-benar kita sudah azamkan, tekadkan di dalam hati kita untuk kemudian kita raih di bulan ini. Karena kebaikannya melebihi daripada usia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia. Jika usia rata-rata umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah 63 tahun, sebagaimana usia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, lalu 63 dikali 12 bulan, tidak sampai 1000 bulan. Sedangkan kebaikan satu malam ini lebih daripada 1000 bulan. Artinya jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, maka kebaikan dari malam itu bahkan lebih daripada usia kita. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allahu Azza wa Jalla jadikan siyam, puasa di bulan Ramadan sebagai kewajiban. Artinya kewajiban ini yang akan mengantarkan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi." Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadis ini, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari perkara-perkara yang telah aku wajibkan. Karenanya musibah bukan berarti menjadikan kita meninggalkan kewajiban kita, karena itu adalah modal bagi kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam hadis ini, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari perkara-perkara yang telah aku wajibkan. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla, satu, tuntaskan kewajiban. Dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu salawatil maktubah wa sumtu ramadana wa ahlatul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a adkhul jannah?" Wahai Rasul, bagaimana menurutmu sekiranya aku salat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah dengan sesuatu yang lain selain daripada yang sudah kusebutkan tadi, adkhul jannah, mungkinkah dengan itu aku bisa masuk surga? Artinya sahabat ini hanya ingin membatasi dirinya dengan kewajiban-kewajibannya saja. Salat, puasa di bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya, jika kewajiban, kenapa zakat tidak disebutkan? Kenapa haji tidak disebutkan?
Ada dua kemungkinan. Satu, bisa jadi pada saat sahabat ini bertanya, zakat dan haji belum menjadi sesuatu yang diwajibkan. Atau kemungkinan yang kedua, sahabat yang bertanya ini tidaklah orang yang terkena kewajiban zakat dan haji. Karenanya dia hanya mencukupkan pada salaitus salawatil maktubah wa sumtu Ramadan. Salat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram. Dan tidak aku tambah dengan yang lain. A'adkhulul jannah, mungkinkah dengan itu aku bisa masuk surga? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, na'am, iya. Namun yang menjadi pertanyaan kita, ketika kita minta kepada Allah Azza wa Jalla al-jannah, surga, kita minta Jannatul Firdausil A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Namun untuk mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi, ternyata tidak hanya mencukupkan diri dengan kewajiban. Karena itu Allah Azza wa Jal masih melanjutkan dalam hadis kutsinya ini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Dan hambaku yang telah menuntaskan kewajibannya, dia masih mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan tambahan. Karenanya di bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan ya dalam sebuah hadis, dan hadis ini adalah hadis yang kita bacakan saat ini. Apa kata Rasul alaihi wasallam selain daripada Rasul mengatakan ja'alallahu ta'ala siyamahu fariḍah wa qiyama lailihi tatawuan, dan menghidupkan malam sebagai amalan tambahan. Karena pada setiap amalan fardu pasti diiringi dengan amalan-amalan sunnah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan amalan fardu kita. Dan yang paling kita harapkan dari amalan sunnah, amalan tambahan ini adalah ujung dari firman Allah Azza wa Jalla, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, hingga aku akan mencintainya. Ada cinta Allah Azza wa Jalla. Karenanya bulan Ramadan kita di tahun ini, meskipun di tengah musibah yang Allah Azza wa Jal tidak menjadikan kita berhenti untuk beramal saleh, tidak menjadikan kita vakum dalam kebaikan-kebaikan, justru semakin kita berusaha meningkatkan kualitas bahkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jal, ini adalah fursah, sebuah kesempatan yang begitu sangat besar dari Allah Azza wa Jal bagi kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jal. Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah akan mendapatkan sebuah keistimewaan yang begitu sangat besar. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hadis qudsi ini? Fa idza ahbabtuhu, maka tatkala aku mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Dan tatkala aku mencintai seorang hamba, aku akan menjadi telinganya, dengannya dia mendengar, aku akan menjadi matanya, dengannya dia melihat, aku akan menjadi tangannya, dengannya dia memegang atau bekerja, dan aku akan menjadi kakinya, dengannya dia akan berjalan. Artinya seorang hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, dia akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Dan petunjuk siapakah yang kita harapkan dalam hidup ini selain daripada petunjuk Allah? Penjagaan siapakah yang kita harapkan dalam hidup ini kecuali penjagaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan adakah yang lebih baik penjagaannya selain daripada penjagaan Allah Azza wa Jal? Karena pernah satu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, di satu hari aku, ya, diboncengi oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat mengatakan bahwa Ibnu Abbas sedang berjalan namun di belakang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lalu Rasul mengatakan, ya gulam, wahai gulam. Gulam ini adalah panggilan untuk anak laki-laki yang usianya antara 3 sampai 9 tahun. Inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dan salah satu wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas yang usianya masih sangat belia pada saat itu adalah ihfazillah yahfazka, jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah di sini adalah menjaga syariat Allah. Dengan cara apa? Mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya.
tatkala kita berusaha untuk selalu mempelajari syariat Allah, mengamalkan syariat Allah, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhkan, dan kita berusaha untuk mendakwahkan syariat Allah Azza wa Jal, maka jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah penjagaan darinya. Penjagaan terhadap diri kita, penjagaan terhadap keluarga kita, harta benda kita. Dan yang tidak kalah penting adalah penjagaan terhadap agama yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Karena tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala selain daripada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di saat musibah ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melalaikan perintah Allah. Meskipun ada rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan kepada kaum muslimin, namun bukan berarti keringanan itu membuat kita lalai. Keringanan itu tidak berarti membuat kita jauh dari syariat Allah Azza wa Jal. Justru semakin kita berharap, justru semakin takut kepada Allah Azza wa Jal, justru semakin membuat kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, karenanya di bulan Ramadan ini, satu, perhatikan kewajiban kita, tuntaskan kewajiban kita, tambah dengan amalan-amalan sunnah. Karena pada setiap kebaikan di bulan Ramadan ini, Allah Azza wa Jalla lipat gandakan dengan kebaikan yang begitu sangat banyak. Sebagaimana Rasul menyebutkan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah. Perhitungan pahala di bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, barang siapa yang mendekatkan dirinya di bulan Ramadan ini dengan satu kebaikan selain daripada amalan-amalan wajib, maka pahalanya sama dengan melaksanakan amalan-amalan fardu di luar bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan amalan fardu? Rasul juga menyebutkan, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah. Barang siapa yang melaksanakan amalan fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan 70 kali melaksanakan amalan fardu di luar bulan Ramadan. Adakah pahala yang berlipat ganda yang sedemikian banyak selain daripada bulan Ramadan? Tentu tidak ada. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi melipat gandakan lebih daripada itu, karena yudha'if liman yasha. Dia melipatkan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu Rasul menyebutkan, wa huwa syahrus sabar. Dan dia adalah bulan kesabaran. Bulan di mana kita dididik untuk menjadi orang yang sabar. Dan inti daripada kesabaran itu adalah dawamun ala ta'atillah. Selalu taat kepada Allah Azza wa Jal. Artinya, sekali lagi, musibah ini bukan berarti membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan musibah ini kita sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sejauh mana banyak kesyukuran kita kepadanya, sejauh mana banyak ketaatan kita kepadanya, sejauh mana banyaknya ibadah kita kepadanya, doa kita, pengharapan kita, ketawakalan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kesabaran kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita dilatih untuk menjadi orang yang sabar. Wasabru, kata Nabi Muhammad, dan sabar itu sawabuhu al-jannah. Pahalanya hanya satu, yaitu al-jannah, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya sudah habis batas kesabaran saya, berarti ya kesabarannya sedang dipertanyakan. Karena kalau kesabaran itu habis, berarti bisa jadi kebersamaan kita dengan Allah juga bisa habis. Di saat Allah Azza wa Jalla menyebutkan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karenanya, sampai kapan kita harus sabar untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir hidup kita. Sekalipun sabar itu sulit, sekalipun sabar itu sesuatu yang begitu sangat susah untuk dilakukan, karena itulah pahalanya cuma satu, yaitu al-jannah,
Dan Ramadan adalah tempat di mana kita untuk membuktikan kesabaran kita dalam rangka taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasul juga menyebutkan syahrun yuzadu fihi rizqu al-mu'min. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla akan yuzad atau yazdad, akan menambahkan bulan rizki orang-orang yang beriman. Karena jangan pernah khawatir tentang rizki, karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan وَمَا مِنْ دَابَّةٍ, dan tidak ada satu binatang meletapun di muka bumi ini kecuali Allah Azza wa Jalla telah tetapkan rezekinya, dan Allah mengetahui tempat penyimpanan mereka, tempat persembunyian mereka, dan semua itu telah termaktub di dalam kitab yang nyata. Jika benar binatang melata saja telah Allah Azza wa Jalla tetapkan rizki kepada mereka, apalagi manusia yang Allah Azza wa Jalla jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam sebuah ayat, ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai sekalian manusia, ingatlah oleh kalian tentang apa nikmat yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Adakah ilah yang menciptakan selain daripada Allah, yang menciptakan, yang memberikan kalian rizki baik dari langit maupun dari bumi? La ilaha illahu, tidak ada ilah yang memberikan kalian rizki kecuali hanya Dia. Fa anna tu'fakun, lalu apa lagi yang membuat kalian berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Keyakinan kita akan rizki ini sama hanya dengan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang menjanjikan rizki, karena Dia adalah Ar-Razzaq. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di bulan Ramadan ini rizki orang-orang yang beriman justru akan ditambah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun situasi, kondisi yang saat ini sedang kita hadapi, namun dulu kita yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rizki orang-orang yang beriman akan ditambah. Jangan pernah ta'ala usia umur, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rizkinya. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang sebuah amalan istimewa. Banyak hari ini kita mendengarkan sebagian besar manusia mengkhawatirkan kekurangan rizki, makanan, dan lain sebagainya, disebabkan karena berbagai macam persoalan. Banyaknya perusahaan yang mem-PHK, banyaknya para pengusaha yang gulung tikar. Tapi lihat, ekonomi membuat kita enggan untuk berbagi dengan sesama. Di saat Allah Azza wa Jalla menjanjikan kebaikan yang begitu sangat banyak bagi orang-orang yang berbagi, bahkan dengan bersedekah Allah Azza wa Jalla akan menambah karunia kepada hambanya. Dengan bersedekah akan menjadi penolak bala. Dengan bersedekah Allah Azza wa Jalla akan menambah rizki orang-orang yang beriman. Dan salah satu inti daripada bulan Ramadan ini adalah syahrul mu'asah, bulan untuk berbagi, bulan untuk saling peduli satu dengan yang lainnya. Bahkan salah satu bentuk kepedulian kita disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadisnya ini, dalam khutbahnya ini, man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa yang meringankan beban karyawannya, pembantunya, pelayannya, orang yang bekerja dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan pembebasan dari azab api neraka. Lalu
Rasul alaihi salatu wasallam juga menyebutkan, istakthiru fihi min arba'i khisalin, perbanyak pada bulan Ramadan 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Khaslataini tardawna bihima rabbukum, 2 perkara akan mendatangkan keridhaan Rabb kalian. Sedangkan 2 perkara lagi kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, la ghina anhum, la ghina bikum anhuma, adalah sesuatu yang begitu sangat kalian butuhkan. Fa ammal khaslatani allatani tardawna bihima rabbukum, adapun 2 perkara yang akan mendatangkan keridhaan Rabb kalian adalah syahada an la ilaha illallah wa anta astaghfiruh, memperbanyak syahadat la ilaha illallah dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Perkara yang begitu sangat agung, karena dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wasallam ketika ia menyebutkan tentang syu'ab al-iman, tentang cabang-cabang keimanan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, bahwa iman itu memiliki 70 cabang. Fa'a'laha, cabang yang paling tinggi adalah qaul la ilaha illallah, kalimat perkataan la ilaha illallah yang selalu kita senandungkan dengan penuh keyakinan atas dasar ilmu, atas basirah yang kita miliki, lalu kita ucapkan dengan penuh keyakinan, itu merupakan a'la, ya, cabang keimanan yang paling tinggi. Karenanya di bulan Ramadan ini perbanyak kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan afdalul zikri, yaitu la ilaha illallah dan istighfar kepadanya. Ada pun 2 perkara kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang amat kalian butuhkan adalah tas'alunallaha al-jannata wa ta'uduna bihi minan nar, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla al-jannah, surga, dan mintalah kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dari azab api neraka. Karena sekali lagi bulan Ramadan ini berisikan rahmat Allah, ampunan dan pembebasan dari azab api neraka. Terakhir, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang sebuah amalan yang juga tidak kalah istimewanya. Wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min haudi syurbah la yadma hatta yadkhul jannah. Barang siapa yang memberikan makanan, minuman kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan minuman kepadanya dari telagaku, syurbah, 1 teguk, di mana dengan 1 teguk itu la yadma hatta yadkhul jannah, maka dia tidak akan lagi merasa haus sampai dia masuk surga. Sebuah karunia besar yang amat sangat diharapkan oleh manusia di padang mahsyar, di hari di mana matahari begitu sangat dekat di atas kepala kita, hari di mana keringat bercucuran begitu sangat deras dari tubuh kita. Kita begitu sangat berharap ada syurba, ada minuman yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, dan minuman yang begitu sangat istimewa ada pada telaga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Man syariba minhu, kata Rasul, barang siapa yang minum darinya walaupun hanya syurba, walaupun hanya 1 teguk, la yatma hatta yadkhul jannah, maka dia tidak akan lagi merasa haus sampai dia masuk surga. Karenanya cara untuk mendapatkan karunia minum dari air telaga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah dengan berbagi di bulan Ramadan. Sekali lagi, apapun keadaan kita saat ini, keadaan ekonomi kita saat ini, bukan berarti membuat kita tidak mau berbagi. Justru dengan berbagi inilah Allah Azza wa Jalla akan memberikan rahmat yang begitu luas, karunia yang begitu sangat banyak. Bahkan ia menjadi wasilah untuk menolak bala yang menimpa diri kita, keluarga kita, terutama agama kita. Karenanya sekali lagi, semoga Ramadan di tahun ini kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk berjumpa dengannya, walaupun di tengah musibah. Tapi Allah menjanjikan cinta, Allah menjanjikan harapan,
Allah menjanjikan rahmatnya, Allah menjanjikan ampunannya, Allah menjanjikan pembebasan dari azab api neraka. Karena mari kita buru cinta Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, walaupun di tengah musibah, namun yang kita kejar hanyalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membuat kita berkeluh kesah. Kita perlu belajar dari Nabi Ayub alaihi salam setelah diuji dengan ujian yang begitu sangat dahsyat. Belasan tahun ia diuji dengan ujian yang begitu sangat berat. Diawali dengan kematian anaknya, kebun yang kemudian musnah, ia digerogoti oleh penyakit kulit yang begitu sangat luar biasa, yang menyisakan ya, lidah dan hatinya tidak disentuh oleh ulat-ulat, karena lidah dan lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun adakah dari lisan Nabi Ayub alaihissalam kita mendengarkan keluh kesah? Bahkan tatkala ia tidak lagi mampu menanggung beban sebagai seorang manusia biasa, apakah permohonan Nabi Ayub kepada Allah Azza wa Jalla minta kesembuhan dari Allah? Tidak. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Anbiya, justru yang dimohonkan yang disampaikan oleh Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Ia hanya mengetuk pintu kasih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya aku tengah disentuh oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, dan engkau wahai Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia malu karena nikmat Allah jauh lebih banyak, nikmat Allah jauh lebih lama ia berikan kepadanya, sedangkan musibah baru sebentar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Sehingga ini membuat Nabi Ayub malu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kesembuhan atas penyakit yang dia derita. Karena jangan sampai musibah ini membuat kita berkeluh kesah, jangan sampai musibah ini membuat kita putus asa. Justru musibah ini membuat kita semakin yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di hadapan kita ada bulan Ramadan yang akan kita masuki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memburu memberikan kebaikan yang begitu sangat banyak, memberikan cinta dan harapan yang begitu sangat luas. Dan ini adalah hiburan bagi orang-orang yang beriman. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan kita bisa menikmati jamuan istimewa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di bulan Ramadan. Terima kasih. Ustaz berdoa untuk seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School, para santri-santri Ustaz, ayah bunda, para asatid, ustadzat, serta kaum muslimin dan muslimat. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menjadikan musibah ini sebagai ladang amal untuk kita petik pahala di atas kesabaran yang kita miliki, dan kita mudah-mudahan bisa melewatinya dengan baik, dan tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan penjagaan dari Allah selain daripada menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba.
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ihfadhna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma astur awratana wa amin raw'atana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Ustaz berpesan kepada anak-anak Ustaz yang sudah sangat Ustaz rindukan, jadilah anak yang soleh dan solehah, kebanggaan bagi ayah dan bunda. Momen musibah ini adalah momen di mana Allah Azza wa Jalla menginginkan anak-anak Ustaz semua membuktikan pengabdian terbaik sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Jadilah teladan bagi keluarga, bagi adik dan kakak. Semoga Anda beserta keluarga selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Azza wa Jal. Sampaikan salam dari Ustaz untuk semua keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita di pondok pesantren yang kita cintai. Ustaz akan setia menunggu kedatangan anak-anak Ustaz. Kalaupun kita tidak berjumpa di dunia, semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita nanti di surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. And your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace.